Bab 136. Kamu tidak bisa membohongi saya. Karena sama-sama lelah setelah di siang hari itu. Tama dan Diana akhirnya tertidur sambil memeluk raja. Mereka baru bangun pada sore harinya dan Tama pun langsung mengantarkan Diana pulang ke apartemen. Tante Diana rumahnya pindah lagi? Tanya raja saat mereka sampai di apartemen milik Tama. Iya, sayang. Jawab Diana. Tama dan raja tidak lama berada di apartemen karena mereka langsung pulang dan akan mempersiapkan keperluan untuk keberangkatan mereka kembali besok. Radit terlihat panik saat Alina mengalami demam. Hari itu Radit mengabari Ajeng jika ia tidak akan ke rumah sakit karena Alina demam. Ya sudah, mama tidak apa-apa di sini. Kamu urus Alin saja dulu dan jangan lupa dibawa ke dokter. Iya, Mah. Jawab Radit. Di ranjangnya Alina meringkuk dan menutupi sekujur tubuhnya dengan selimut tebal. Aku sudah bilang mama kalau hari ini kita tidak akan ke rumah sakit, kata Radit sambil memeluk tubuh Alina yang tampak menggigil dan suhu tubuhnya lumayan tinggi. Alina mengangguk dalam pelukan Radit. Nanti sore kita ke dokter ya? Ajak Radit. Tidak mau, dipeluk kamu saja pasti sembuh. Jawab Alina manja. Mana bisa, Yang. Pokoknya sore kita harus ke dokter. Radit sudah mengambil keputusan. Iya, tapi sekarang aku mau dipeluk kamu dulu. Pinta Alina manja sambil mengadit. Nafas Alina yang panas terasa. Kalau kamu manja seperti ini, aku takut hilang. Kata Radit sambil terkekeh. Alina tertawa manja dan kakinya malah dengan sengaja. Radit. Ya Ang, kamu ini malah nantang. Keluh Radit berusaha menahan diri agar tidak terpancing oleh ulah nakal Alina. Sedang sakit saja masih nakal kamu ini. Radit mencubit ujung hidung Alina. Ya Ang, aku kangen sama Raja. Kata Alina lirih. Sudah 1 minggu Raja pulang ke Jakarta bersama Ayah Rendra dan Bunda Nilam. Oh iya, tadi Papa telepon katanya besok Papa akan kesini sama Raja dan kemungkinan Papa juga akan ajak Mbak Diana. Kata Radit. Baguslah kalau Mbak Diana ikut. Aku jadi tenang karena ada yang bantuin Papa pegang Raja. Iya, mungkin karena itu Papa ajak Mbak Diana. Ujar Radit. Alina dan Radit sama sekali tidak curiga jika Tama dan Diana ada hubungan khusus karena mereka tahunya jika Raja sangat apat kepada Diana. Pada sore harinya akhirnya Radit berhasil membawa Alina ke dokter. Alina mau dibawa ke dokter karena besok Raja akan datang dan ia tidak mau sakit saat putra tampannya itu ada. Setelah melalui pemeriksaan yang sangat teliti, Radit dan Alina terlihat syak saat dokter mengatakan jika ternyata Alina saat ini sedang mengandung dan usia kandungannya sudah menginjak 6 minggu. Selama ini Alina terlalu fokus pada kesehatan papa tirinya sehingga ia tidak terlalu memperhatikan siklus menstruasinya yang ternyata sudah terlambat. Aku rasanya masih seperti sedang bermimpi. Ucap Radit sambil mengelus perut Alina yang masih rata. Aku juga, Yang. Kok aku lupa ya kalau ternyata aku sudah telat datang bulan. Kata Alina. Kita terlalu fokus pada kesehatan papa. Tapi aku bahagia banget akhirnya aku bisa mengabulkan permintaan Raja yang ingin dikasih kado adik saat ulang tahun kemarin. Ujar Radit. Iya. Raja pasti sangat senang jika mendengar jika dia akan punya adik. Alina menggenggam tangan Radit yang sedang mengelus perutnya. Selain aku senang karena bisa mengabulkan permintaan Raja, aku juga sangat senang karena aku bisa mendampingi kamu di kehamilan kedua kamu ini. Mata Radit berkaca-kaca saat mengucapkannya. Jangan sedih gitu dong Yang. Apa yang terjadi sama kita dulu itu kan bukan keinginan kamu. Kalau kamu tahu aku hamil pasti kamu juga tidak akan biarin aku menjalaninya sendirian. Iya kan? Radit mengangguk. Apakah kita akan kasih tahu Raja sekarang? Tanya Radit. Jangan, besok saja. Aku ingin tahu reaksi dia saat tahu akan punya adik. Alina melarang Radit memberitahu Raja sekarang. Berarti Papa juga? Tanya Radit dan Alina mengangguk. Kalau Ayah dan Bunda. Boleh, kasih tahu saja mereka sekarang. Alina tidak keberatan Radit memberitahu Ayah dan Bundanya sekarang. Begitu sampai di hotel, Radit langsung menghubungi bundanya. Ada apa, Dit? Apakah ada kabar baik? Tanya Bunda Nilam. Kok ada kejuan? Tapi Radit sama Alin mau kasih kabar baik yang lain. Kabar baik apa? Cepat bilang dan jangan bikin Bunda penasaran.
Radit mau kasih tahu kalau ayah dan bunda akan punya cucu lagi. Alin sekarang sedang hamil lagi. Kami baru saja pulang dari dokter. Ya ampun, bunda seneng banget. Ayah, kita akan punya cucu lagi. Alin lagi hamil lagi. Bunda Nilam berteriak-teriak memanggil ayah Rendra. Alina dan Radit hanya tersenyum membayangkan kehebohan di rumah orang tua Radit sekarang. Tidak lama kemudian terdengar suara ayah Rendra dan Riana yang berebutan menanyakan kabar kehamilan Alina. Kak, di sana kamu harus banyak istirahat. Pesan ayah Rendra. Iya, ya, jawab Alina. Aliin, gue kangen sama lu. Gue gak sabar ingin lihat perut lu yang buncit. Kata Riana. Makanya kesini dong. Kata Alina. Iya, nanti gue kesana. Jawab Riana. Ajeng yang diberitahu jika Alina hamil juga ikut senang. Ajeng melarang Alina sering-sering ke rumah sakit dan menyuruh putrinya itu untuk istirahat di hotel saja. Keesokannya Tama dan Diana juga raja tiba di Bali. Dari bandara mereka langsung datang ke hotel tempat Alina menginap. Radit sudah memesan 2 kamar VIP untuk mertuanya dan Diana. Mami, Raja kangen. Raja memeluk Alina sementara Radit sedang di rumah sakit bersama Ajeng. Mami juga kangen sama Raja. Alina menciumi pipi Raja dengan gemas. Mbak Alin kenapa wajahnya kelihatan pucat? Tanya Diana. Iya, sayang, wajah kamu sangat pucat. Kamu sedang sakit. Tama terlihat sangat khawatir. Kemarin aku sempat demam, tapi udah ke dokter. Jawab Alina. Mami sakit? Raja tidak mau Mamai sakit. Kata Raja sambil memeluk Alina dan wajahnya terlihat sedih. Oh iya, Mami mau kasih kejutan buat Raja. Kejutan apa? Tanya Raja. Opa juga jadi penasaran. Kata Tama. Kejutannya adalah Raja akan punya adik dan Papa akan punya cucu lagi. Kata Alina. Mami beneran Raja mau punya adik? Raja menatap tidak percaya kepada perut Alina. Iya sayang. Tapi kenapa pelutnya kecil? Ya nanti dong, kan sekarang baru akan tumbuh di perut Mami. Mendengar jawaban Alina itu, Raja pun memeluk tubuh Alina dan diikuti oleh Tama. Pinter banget sih kamu bikin anak. Tama mengacak rambut Alina. Ih Papa. Alina langsung merajuk. Selamat ya Mbak Alin, saya ikut senang mendengarnya. Kata Diana. Terima kasih Mbak Diana. Tama dan Diana meninggalkan Raja bersama Alina di kamar hotel. Mereka pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi suami Ajeng. Di sana ada Radit yang sedang menemani Ajeng. Bagaimana keadaannya? Tanya Tama kepada Ajeng yang sempat menangis dalam pelukan Tama. Diana berdiri mematung tepat di belakang Tama. Semalam ada pergerakan di jari tangannya. Namun hanya itu saja. Jawab Ajeng lirih. Itu sudah ada kemajuan. Hibur Tama dan Ajeng mengangguk. Tama dan Ajeng masuk ke ruangan ICU, sedangkan Diana dan Radit menunggu di luar. Tama terlihat prihatin melihat kondisi suami Ajeng itu. Bagaimana kalau suami kamu kita pindahkan saja ke rumah sakit di Jakarta agar? Kalau kamu tidak keberatan saya akan bantu mengurusnya. Kata Tama. Saya juga ada pikiran ke sana, Mas. Apalagi setelah Radit bilang kalau Alin sedang hamil. Aku kasihan sama dia, sama Raja juga. Mumpung saya di sini, kalau begitu kita urus secepatnya saja. Kata Tama. Iya, Mas, terima kasih atas bantuannya. Kata Ajeng. Tama mengangguk. Ayo kita keluar. Jangan sampai Diana menjadi salah paham kepada kita. Ajeng mengajak Tama keluar dari ruangan ICU. Heh, apa maksud kamu? Tanya Tama. Sudahlah Mas, tidak usah menyangkal. Mungkin Alin sama Radit bisa kamu kelabui. Tapi saya tidak. Jawab Ajeng tersenyum meledek. Dasar kamu. Tapi jangan bilang Alin dulu. Kata Tama sambil keluar dari ruangan itu. Iya, tenang saja. Jawab Ajeng. Papa dan Tante Diana masih akan di sini. Sebaiknya kamu bawa pulang mama kamu agar istirahat. Raja juga pasti sangat kangen sama kalian. Perintah Tama setelah mereka keluar dari ruangan ICU. Ya sudah kalau begitu Radit dan mama pulang sekarang. Radit dan Ajeng pun langsung pulang karena mereka juga butuh istirahat. Tama dan Diana menunggu di depan ruang ICU dengan tangan saling bertautan. Diana menyandarkan kepalanya di lengan kiri Tama. Besok saya dan Ajeng akan mengurus kepindahan suami Ajeng ke Jakarta.
kata Tama sambil mengecup puncak kepala Diana. Kalau dirawat di Jakarta, saya juga tidak keberatan untuk menemani Mbak Ajeng di rumah sakit. Kasihan Mbak Alin lagi hamil, kata Diana. Kamu itu baik sekali, puji Tama. Diana dan Tama berada di depan ruang ICU sampai malam. Mereka baru pulang setelah Ajeng datang dengan wajah yang lebih segar karena cukup istirahat. Dari rumah sakit, Tama tidak kembali ke kamar yang disiapkan oleh Radit untuknya. Tetapi Tama kembali ke kamar Diana. Bab 137, The Secret of Rihanna. Tama dan Diana baru pulang dari rumah sakit saat Ajeng sudah datang dengan tubuh yang segar karena sudah cukup istirahat. Dari rumah sakit, Tama dan Diana sempat berjalan-jalan dulu sebelum kembali ke hotel. Mereka menyusuri jalanan sambil bergandengan tangan layaknya sepasang kekasih. Mas, perut aku lapar, kata Diana saat mereka melewati penjual nasi goreng di pinggir jalan. Kamu mau makan apa? Tanya Tama. Kalau makan nasi goreng di pinggir jalan seperti itu, Mas Tama mau tidak? Diana balik bertanya sambil menatap wajah pria tampan itu. Diana merasa ragu Tama akan mau makan di sana karena selama ini kelas Tama itu sangat tinggi. Mau. Memangnya kenapa makan di sana? Takutnya Mas Tama tidak terbiasa makan di tempat seperti itu. Kalau aku sih sudah biasa. Saya akan mengikuti kebiasaan kamu, jawab Tama membuat Diana mengeratkan pelukannya di lengan Tama. Tama dan Diana masuk ke warung tenda yang menjual nasi goreng dan memesan 2 porsi. Beruntung di sana tidak terlalu ramai sehingga Tama dan Diana mendapatkan duduk dan tempatnya juga tidak terlalu sesak dan pesanan mereka juga cepat datang. Tama dan Diana menikmati nasi gorengnya dengan lahap. Tadi di rumah sakit mereka tidak sempat makan apa-apa dan hanya duduk di depan tuang ICU sampai Ajeng kembali. Bagaimana? Suka gak? Tanya Diana. Ya, jawab Tama. Makanya jangan makan di restoran Jepang terus, nanti Mas Tama ikutan sipit loh, kata Diana sambil tertawa. Mana ada gara-gara sering makan masakan Jepang jadi sipit. Tama tertawa sambil menikmati nasi gorengnya dengan lahap. Mas, Mbak Alin dan Mas Radit juga Raja kira-kira suka tidak ya makan nasi goreng di pinggir jalan begini? Tanya Diana sambil mengusap keringat di dahi Tama dengan tisu. Tama terlihat kegerahan karena ia tidak terbiasa makan di warung tenda seperti itu. Memangnya kenapa? Kalau suka mau aku belikan sekalian untuk mereka. Kalau begitu saya telepon Alinnya dulu, kata Tama sambil mengeluarkan HP-nya dari saku kemejanya dan mulai menghubungi Alina. Halo, Alin, Papa sedang makan nasi goreng di warung tenda di dekat hotel. Kamu mau tidak? Kalau mau Papa belikan, tanya Tama. Mau, buat Alin pedes ya. Kalau buat Mas Radit jangan pedes, jawab Alina. Ya sudah Papa bungkisin 3 ya. 2 saja, Pah. Karena Raja sudah tidur. Baiklah, Papa bungkusin 2. Setelah mengakhiri panggilan telepon dengan Alina, Tama dan Diana memesan 2 porsi nasi goreng sesuai permintaan Alina. Sebelum kembali ke kamar hotel, Tama dan Diana terlebih dahulu mengantarkan nasi goreng ke kamar Alina. Di kamar Alina, Tama sempat mencium pipi Raja yang sedang tidur dengan pulas. Ya sudah, kami kembali ke kamar dulu ya. Kasihan Diana sepertinya lelah dan butuh istirahat, kata Tama. Mbak Diana, terima kasih ya sudah menemani Papa di rumah sakit, kata Alina. Tidak apa-apa Mbak Alin, tidak usah sungkan, jawab Diana sopan. Papa juga harus istirahat. Besok kan mau mengurus kepindahan Papa Sukma ke Jakarta. Alina mengecup pipi Tama dengan manja. Iya, Papa juga sudah ngantuk banget, jawab Tama. Setelah pamitan, Tama dan Diana pun keluar dari kamar hotel Alina. Dari sana Tama tidak pulang ke kamar hotelnya, tetapi Tama pulang ke kamar Diana. Akhirnya kita bisa liburan juga, kata Tama sambil menyeret Diana begitu pintu kamar hotel ditutup. Masa liburan sih, Mas? Kita kan mau urusin kepindahan suami Mbak Ajeng ke Jakarta, ralat Diana. Ya, sambil menyelam minum air, kata Tama sambil memepet Diana ke dinding dan mengendus leher. Diana terkikik kegelian karena Tama menggigit. Mas, kamu ini seperti vampir saja, ujar Diana di antara tawanya.
Setelah suami Ajeng dipindahkan ke Jakarta, saya akan membicarakan masalah pernikahan kita kepada Alin dan Radit, kata Tama dengan wajah yang serius. Diana menatap mesra wajah tampan Tama dan ia pun mengangguk tanda ia sudah siap dipersunting oleh hot duda itu. Kamu sudah siap jadi Nyonya Tama sekaligus menjadi mamanya Alin dan omanya Raja? Tanya Tama. Iya, aku sudah siap, jawab Diana yakin. Kamu tidak akan marah kalau setiap malam kemungkinan Raja akan mengganggu kita. Karena kamu tahu sendiri kalau Raja itu sangat lengket kepada saya. Tanya Tama lagi. Tidak, jawab Diana yakin. Baiklah, saya tenang sekarang, ujar Tama. Tapi Diana menahan tangan Tama membuat Tama menatap ke arah Diana heran. Kenapa tidak boleh? Tanyanya. Aku juga mau tanya sama Mas Tama, kata Diana. Boleh, mau tanya apa? Tanya Tama sambil berusaha membuka Diana, namun wanita itu menahan tangannya. Biasanya Diana tidak pernah seperti itu. Apakah Mas Tama siap punya istri yang bukan dari keluarga kaya? Mas Tama tahu sendiri kalau aku ini yatim piatu dan bagaimana keluarga aku di kampung. Diana menatap wajah Tama dalam-dalam. Aku tidak mau nantinya Mas Tama menyesal karena kita berasal dari level yang berbeda. Kenapa kamu punya pikiran seperti itu? Saya tidak suka, kata Tama. Mas Tama tinggal jawab saja pertanyaan aku, perintah Diana. Saya sama sekali tidak masalah dengan latar belakang kamu dan keluarga kamu. Sudah puas jawab Tama. Diana mengangguk. Sekarang lepaskan tangan saya, perintah Tama. Diana tersenyum dan kemudian melepaskan tangan Tama sehingga pria itu dapat melanjutkan pekerjaannya yang sempat terhenti, yaitu melepas baju Diana, dan Diana pun melakukan hal yang sama, yaitu Riana sedang rebahan di ranjangnya saat satu panggilan dari kontak bernama Mas Wisnu masuk di HP-nya. Eri, bisa kamu datang ke rumah sekarang? Pembantu di rumah barusan telepon, katanya Clelzy demam, kata pria bernama Wisnu itu. Memangnya Mas Wisnu sekarang di mana? Tanya Riana. Aku masih di Singapura, jawab Wisnu. Sebetulnya aku malas ke rumah kamu. Habisnya mulut Cizi itu tajam banget, ujar Riana. Aku minta kamu sabar ya. Nanti aku akan kasih pengertian ke dia pelan-pelan, kata Wisnu. Iya, jawab Riana. Sebelum mengakhiri panggilan telepon, Wisnu sempat memberitahu obat demam yang harus Riana beli untuk Chelsea. Setelah mengakhiri panggilan dengan Wisnu, Riana pun mandi dan bersiap-siap akan pergi. Mau kemana, Eri? Tanya Bunda Nilam heran melihat Riana yang sudah rapi. Aku mau ke rumah teman dulu, kemungkinan menginap, jawab Riana sambil mencium tangan Bunda Nilam. Hati-hati, pesan Bunda Nilam. Iya, jawab Riana. Riana melajukan mobilnya ke sebuah kawasan perumahan mewah. Namun di jalan ia sempat mampir untuk membeli bubur ayam. Selain membeli bubur ayam, Riana juga membeli beberapa makanan dan juga obat demam. Mobil Riana berhenti di depan sebuah rumah 2 lantai dan seorang pembantu membukakan pagar untuk Riana. Bagaimana keadaan Chelsea? Tanya Riana sesaat setelah keluar dari mobilnya. Suhu tubuhnya sangat tinggi. Dia sekarang ada di kamarnya, jawab pembantu itu. Riana memberikan bubur kepada pembantu itu sebelum masuk ke sebuah kamar yang berada di lantai 2. Mau ngapain kamu kesini? Tanya gadis remaja yang sedang berbaring di atas ranjang dengan ketus. Mau lihat keadaan kamu, jawab Riana sambil duduk di tepi ranjang dan mengulurkan tangannya ke arah kening gadis remaja itu. Jangan sentuh aku. Gadis remaja bernama Chelsea itu menepiskan tangan Riana dengan kasar. Aku kesini karena papa kamu yang nyuruh. Kalau bukan papa kamu yang nyuruh, aku juga tidak akan kesini, ujar Riana sedikit jengkel. Sekarang kamu pulang sana. Aku tidak mau melihat wajah kamu, dasar. Chelsea mengusir Riana. Riana menarik nafasnya. Ia berusaha untuk tidak terpancing oleh ucapan kasar gadis itu. Di saat yang bersamaan, pembantu di rumah itu datang dengan membawa satu mangkuk bubur yang tadi dibeli Riana di jalan. Setelah meletakkan bubur itu di meja, pembantu itu buru-buru keluar lagi dari kamar Chelsea. Sekarang kamu makan buburnya sampai habis dan minum obat demamnya, perintah Riana sambil meletakkan obat demam di dekat mangkuk bubur. Aku tidak mau. Terserah,
Kalau kamu tidak mau maka aku akan bilang sama papa kamu kalau kamu sering nyolong-nyolong bawa mobil dan nongkrong di kafe. Ancam Riana. Chelsea melotot jengkel ke arah Riana. Dasar tukang ngadu umpatnya. Aku tidak peduli kamu mau bilang apa juga. Sekarang kamu makan buburnya hingga habis, setelah itu minum obat demam mie. Perintah Riana galak. Dengan jengkel Chelsea terpaksa menurut. Ia memakan buburnya dengan belinangan air mata. Riana membuang tatapannya ke sembarang arah. Sejujurnya Riana juga tidak tega berbuat galak seperti itu kepada Chelsea, tapi itu semua terpaksa ia lakukan karena selama ini Chelsea selalu bersikap kurang ajar kepadanya.